Pernah nggak sih dengar kata investasi, terus langsung mikir, wah ini pasti ribet. Tenang, di sini kita akan bedah tuntas soal reksadana dengan cara yang super simple dan gampang dimengerti. Ya kan? Banyak banget yang ngerasa investasi itu cuma buat mereka yang punya banyak uang dan ngerti angka-angka pusing. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara yang sederhana dan terjangkau banget buat kita semua untuk mulai? Oke, kita mulai dari ide dasarnya dulu ya. Karena ternyata konsep reksadana ini jujur sederhana banget. Nah, ini definisi resminya dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kelihatannya agak formal ya, tapi intinya cuma satu. Reksadana itu kayak sebuah wadah, tempat kita, dan banyak orang lain ngumpulin uang bareng-bareng, terus ada ahlinya yang ngelola uang itu buat diinvestasiin. Simpel kan? Yap, cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh persis kayak patungan. Misalnya kita mau beli pizza yang mahal, sendirian berat. Tapi kalau patungan sama teman-teman, jadi ringan. Nah, reksadana itu mirip, kita patungan beli saham atau obligasi yang mungkin mahal kalau beli sendiri. Oke, jadi setelah kita setor uang buat patungan, terus uangnya diapain sih? Nah, ayo kita lacak perjalanannya dari awal sampai akhir. Jadi, alurnya tuh begini. Pertama, kita setor dana, uang kita itu ditukar jadi unit penyertaan. Anggap aja kayak lembaran kepemilikan. Terus uang yang udah kekumpul dari semua orang ini dikelola sama ahlinya, namanya manajer investasi. Dia yang bakal mutusin, oke, uangnya kita beliin saham A, obligasi B, dan seterusnya. Nah, nilai dari unit kita itu bakal naik turun tiap hari, ngikutin harga pasar. Kalau nilainya naik, artinya kita untung. Dan yang enaknya, kita bisa jual unit kita kapan aja buat cairin uangnya. Fleksibel banget. Nah, harga per unit yang saya sebut tadi, istilah kerennya itu NAB, atau nilai aktiva bersih. Anggap aja ini kayak label harga di supermarket yang ganti setiap hari. Jadi, kalau hari ini NAB-nya 1.000, besok bisa jadi 1.050. Kenaikan inilah yang jadi keuntungan kita. Eits, tapi tenang aja. Dalam proses ini Anda nggak sendirian kok. Ada tim profesional yang diawasi ketat yang kerja di balik layar untuk memastikan semuanya aman. Yang pertama, ada manajer investasi. Kita sebut aja dia ini sang koki. Tugasnya adalah meracik portofolio investasi kita. Dia yang mikirin komposisi enaknya gimana ya, berapa persen di saham, berapa di obligasi. Semua keputusan investasi ada di tangan dia. Terus yang kedua ada bank kustodian. Nah, kalau ini perannya kayak brankas super aman. Dialah yang menyimpan semua aset kita. Uang, saham, obligasi, semuanya. Dia juga yang ngurusin semua transaksi dan administrasinya. Nah, ini bagian yang paling krusial. Ada pemisahan tugas yang jelas antara si koki dan si brankas. Uang kita nggak dipegang sama manajer investasi, tapi disimpan aman di bank kustodian. Ini adalah jaring pengaman utama yang sengaja dirancang buat melindungi dana investor. Jadi, dana kita nggak akan bisa disalahgunakan. Aman. Sip. Sekarang kita udah tahu konsep dan siapa aja yang terlibat. Tapi, reksadana itu nggak cuma satu jenis loh. Ada banyak rasa yang bisa kita pilih, disesuaikan sama tujuan keuangan dan keberanian kita ambil risiko. Secara umum, ada 4 jenis utama. Pertama, reksadana pasar uang. Ini yang paling aman, risikonya rendah banget, cocok buat nyimpen dana darurat. Kedua, ada pendapatan tetap. Isinya kebanyakan obligasi, risikonya sedikit di atas pasar uang. Ketiga, reksadana campuran. Ini isinya gado-gado, ada saham dan obligasi. Dan yang terakhir, reksadana saham. Ini yang potensi untungnya paling tinggi, tapi risikonya juga paling tinggi. Cocok buat tujuan jangka panjang, misalnya dana pensiun. Selain 4 jenis tadi, ada lagi pilihan, mau yang konvensional atau yang syariah. Bedanya apa? Gampangnya, kalau reksadana syariah, si manajer investasi hanya boleh memilih saham atau obligasi dari perusahaan-perusahaan yang bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah. Ada daftarnya sendiri loh. Plus, ada proses pemurnian pendapatan kalau ada pemasukan yang dianggap non-halal. Oke, kita udah tahu konsepnya, udah tahu jenis-jenisnya. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, beberapa tips cerdas sebelum Anda benar-benar terjun. Sebelum Anda klik beli reksadana manapun, ada satu kitab suci yang wajib banget Anda baca. Namanya adalah Fun Fact Sheet. Ini semacam rangkuman atau rapor dari produk reksadana tersebut. Isinya memang lumayan banyak, tapi coba deh fokus ke 5 hal ini. Cek kinerjanya selama ini gimana,
bandingkan dengan tolok ukurnya. Tapi yang paling seru itu bagian alokasi investasi. Di sini kita bisa ngintip loh, uang kita itu sebenarnya diinvestasikan ke saham perusahaan apa aja sih, obligasi apa aja, semuanya transparan. Oh iya, satu lagi tips praktis yang penting banget dan sering kelupaan. Walaupun keuntungan dari reksadana itu bukan objek pajak alias nggak dipotong pajak, tapi kita tetap wajib melaporkannya di SPT tahunan. Dicatat ya, hanya lapor, bukan berarti bayar pajaknya lagi. Jangan sampai terlewat. Jadi, kesimpulannya, reksadana itu memang dirancang sebagai pintu masuk yang super gampang buat siapa aja yang memulai investasi. Ini adalah cara kita untuk ikut menikmati pertumbuhan ekonomi dengan modal terjangkau, risiko yang tersebar, dan dikelola oleh ahlinya. Nah, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil?